Terima kasih kakak-kakak semua ya. Mari sebelum uh, kita mulai, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang sangat cerah, kita bisa bertatap maya yang hampir selesai untuk kegiatan diseminasi penjas yang kita laksanakan selama 3 bulan. Barangkali kita nanti hanya ketemunya masih dua kali lagi pertemuan kita selesai. Nah, di akhir-akhir inilah kita krusial kakak semua. Krusial, betul itu, kita krusial ketika barangkali ada yang belum mengumpulkan tugas, ada yang ketika tatap mayanya kadang bolak-balik atau itulah. Mari kita untuk terakhir ini, untuk 3 kali pertemuan ini kita maksimalkan dengan benar-benar. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita selalu untuk mendudukkan kepala kita sejenak kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita lakukan hari ini atau kita lakukan pada pagi hari ini hingga nanti jam 7 kurang lebih kita selalu dapat diberikan kesehatan, keselamatan maupun dengan kelancaran agar kita dapat melaksanakan dengan baik. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Kotip hari ini? Pak Kotip sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kakak-kakak yang lain semua sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun Bu Siti, Bu Pipit ini dengan keadaan, Bu Widya barangkali dengan keadaan harus memasakkan atau memberikan untuk sarapan anak-anaknya. Di kesempatan ini hanya 1 jam Bu ya, kita sempatkan luang waktu sebentar aja karena kita sebenarnya itu tugas negara ini Bu, bukan kemarin Pak sudah tak suruh, sudah tak kasih uang beli matang Pak. Oh gitu Kak. Oh ya, alhamdulillah berarti Pak Sumati tahu. Tahu perempuan. Lalu Bu Pipit udah dikasih Pak? Ya. Sudah Pak, nomor 1 Pak. Sudah. Masih ini loh Pak. Saya ini akan saya absensi kelihatannya yang masih belum itu Bu Dahlia, Bu Grania, terus Pak Joko, terus Pak Joko, terus Pak siapa itu? Pak Efrem, Pak Rian, masih berapa lagi? Masih ada lagi, masih banyak ini. Mana ini baru Iwan Majid, Pak Iwan Majid ini. Nah itu ya kakak-kakak semua ya, kalau kita tepat waktu itu nanti pulang tepatkan ini harusnya banyak hal-hal yang harus kita bahas di sini ya, terutama itu untuk di RTR tidak lanjut ya. Tapi sebelumnya akan saya sedikit berikan informasi tentang rancangan tidak lanjut yang harus kita laksanakan besok selama kurang lebih 2 minggu, 1 minggu lebih. Yang kemarin kakak-kakak buat itu harus besok itu harus diflurkan di forum sekolah. Nah, Oke, langsung aja. Namun saya sini akan saya share screen untuk kegiatan pada hari ini. Izin gabung. Ya, siap Kak Efren. Siap Kak Efren. Sudah kelihatan kakak-kakak? Belum Pak. Belum, masih berjalan berarti. Belum ya? Kadang lambat ya. Belum Pak. Belum. Sudah Pak. Persiapan. Sudah? Seperti biasa kakak-kakak di sini kesepakatan kita untuk pagi hari ini menyalakan kamera. Nah itu menyalakan kamera itu harus hukumnya itu untuk kegiatan hari ini kita bukannya wajib ya, paling tidak kita menyalakan kamera lah. Kalau wajib kan kita sholat atau kita wajib, tapi kan bukan berarti wajib itu tidak, padahal kan kita yang menghargai ya. Terus mematikan mikrofon ketika kita tidak bertanya seperti biasa lah. Hadir seutuhnya lah, itu selalu yang saya tekankan dalam apapun, bentuk apapun, dalam kegiatan apapun. Kalau kita sudah mengikuti kegiatan yang namanya kegiatan sesuai dengan program kita atau sesuai dengan jadwal kita, ya monggo kita hadir seutuhnya lah. Walaupun di sela-sela itu ada beberapa nanti yang kita
atau ada beberapa yang Pak mau izin silahkan. Menghargai waktu lah, ini waktu masih 1 jam ini kita manfaatkan dengan baik-baik. Karena dengan waktu 1 jam ini kalau kita tidak manfaatkan kita nanti mana-mana ya. Maksimalkan fitur chat. Nah, silahkan Razhen. Silakan. Nah, ini gangguan teknisnya tidak bisa kita apa namanya? Tidak bisa kita prediksi. Kakak-kakak, lah di sini adalah merefleksikan pembelajaran modul ketiga. Kakak-kakak di sini kemarin yang merefleksikan itu kan sudah ada belum ya kemarin waktu terakhir kita pulang belum ada itu? Masih ingat nggak pelajaran apa yang kemarin itu apa tentang apa coba? Yang kemarin. Yang di sini itu sebenarnya yang tidak muncul kemarin. Mas Eno, Mas 3.1 apa C itu Pak? Tentang apa itu Pak? Mau Pak Mur Sabtu itu kemarin itu. Tentang KBS Pak. Nah, komunitas apa Pak? Sekeliru nah Pak? Sekolah Pak. Kita belajar sekolah. Jangan saya komunitas belajar sejahtera. Nah, itu Pak waktu itu. Sejahtera. Itu Pak. Oh iya, Itu nanti akan kita terbawa sampai kapan dengan adanya seperti itu, benar Pak? Ya, betul Pak Kotip. Kita kan teman-teman akan mengingat, oh Pak Kotip zaman ketika pelajaran itu ada itu sejahtera itu ya. Itulah lah. Disinilah kita sebagai guru itu harus memaksimalkan kegiatan kita di sekolah. KBS kita di sekolah itu harus kita maksimalkan benar-benar. Dengan adanya KBS yang ada di sekolah itu adalah salah satunya adalah kita sebagai guru itu bisa untuk mengetahui atau kita bisa menindaklanjuti hal-hal yang kita tidak bisa, kita bertemu dengan teman yang lain akhirnya kita bisa menindaklanjuti hal-hal yang kurang dan jadi kita bisa menjadi membenahi hal-hal yang kurang tadi. Itulah fungsi daripada KBS di sekolah kita. Yang berikutnya kakak-kakak semua di sini lanjut kita. Nah, di sini kita nanti hanya waktunya 1 jam, pendek sekali. Yang penting ini di nomor 3 penyampaian RTL. Nah, ini RTL itu kita penting sekali untuk yang kakak-kakak besok buat selama 1 minggu itu harus kakak-kakak sudah menyampaikan dan itu dipelurkan di depan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, nanti akan saya kasihkan contoh barangkali di punyaan saya waktu dulu barangkali bisa untuk sebagai bukan dicontoh hanya contoh saya nanti itu bisa bisa sebagai berapa menit Pak Dwi? 15 menit. Kalau untuk di dipelurkan di ruang guru Pak atau di itu bebas Pak 15 menit yang sampai itu rencana kalau kita sudah membaca lah PDF atau di Canva kalau sudah selesai sudah. Nah, tapi kita aktif video Pak. Video bahkan ada foto itulah. Itu besok yang kita akan rencanakan lagi hari ini. Kita bahas hari ini. Nah, di sini kakak-kakak. Untuk pagi hari ini karena kita pagi sangat sekali pagi untuk persiapan kakak-kakak untuk pagi hari ini. Dari level atau nilai lah. Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 10 kakak-kakak sudah siap belum ini ketika pembelajaran di pagi hari ini. Karena kita itu di pagi hari ini kemungkinan itu salah satu pembelajaran tercepat di antara di daerah Kota Semarang terutama di itu. Karena kan kita mulai sudah jam 6. Kalau yang lain kemungkinan nanti mulainya ada jam 10, jam 11. Bahkan ada yang malam. Kalau kita kan lebih mendahului gini. Gimana kesiapan kakak hari ini? Oke, dari nilainya ada nilai berapa? Silakan ini dicek. Berapa Makmur? 9 Pak. Siap Pak, 9 Pak. Siap, berarti ada lagi Pak. Sabtu siapa lagi? Siap. Pak Efren berapa Pak Efren? Berapa? Berusaha 9 Pak. Berusaha 9. Siap berarti Pak ya. Nah, berarti siap. kan memang benar-benar hari ini walaupun pagi sekali tapi saya siap ikut lah. Nah, ada lagi yang barangkali kalau yang belum muncul atau belum yang belum hadir ini ya barangkali ya kesiapan setengah ya lah. Nah, yang penting nanti akhir-akhir atau dalam arti itu menjelang seperempat itu baru muncul seperti siapa yang belum muncul masih ada beberapa yang belum muncul ini ya. Nah, inilah dari kesiapan kakak-kakak semua di sini yang masih belum muncul itu Bu Dahlia belum tahu Pak. Iwan Majid Pak. Iwan Majid belum muncul. Nah, ini nama Bu Dahlia sama Iwan Majid nih. Masa belum muncul Pak? Pelanggaran. Tinggal Bu Dahlia lihat tadi. Pak. Dahlia tadi kita connect di laptop Pak. Laptopnya rada.
Pak Iwan Majid ini Pak Gopal belum ada. Aja dibahasan kuwi. Wis Pak Gopal wis loot pisan katanya. Pak Iwan Majid Nerima duit langsung Pak Iwan. lokat. Gimana, Pak? Enggak apa-apa itu. Pak Iwan Majid ini kesiapannya berapa level berapa Pak Iwan Majid hari ini? Kita Ini baru 7,5 Pak. Ini pakai HP mau tak pindah ke notebook agak lemot apa Pak? Jadi yo ini Pak nganu Pak. Pak Iwan Majid untuk hari ini kesiapan Pak Iwan Majid nilai hari ini atau level hari ini ketika Pak Iwan Majid mengikuti pembelajaran hari ini nilainya berapa? Pak Majid memberi nilainya 7,5 Pak untuk saya Pak. Karena saya belum siap secara teknisnya. Nanti kalau teknisnya saya udah kayak biasanya mungkin bertambah Pak. Masih 7,5. Yang lain ini barangkali yuk. Iwan Majid siapa lagi nih? Pak Joko nih, Pak Joko ki berapa Pak Joko? Siap Pak. 8. Karena Pak Joko hari ini tidak mengantar anak 8. Oh Pak Joko ijab. Dicat. Ya, Dicat. Ini Ahad pagi Pak, dengan gitu Pak. Pelanggaran. yang penting semangat dulu. Ada setu Pak. Dari semangat di situ ada jalan. Ya pokoknya Pak Joko selalu hadir walaupun di sela-sela kesibukan Pak Joko sebagai seorang ayah, ya seorang ibu lah Pak Joko nggih. Nah, Siap. Yang berikutlah ini peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL yang rencananya hari ini kita bahas karena tugas akhir nih kakak-kakak semua. Tugas akhir yang menentukan kakak-kakak nilainya di angka berapa itu ya RTL ini. Karena ini yang akan dilaksanakan setelah atau desiminasi ini selesai yang akan kakak-kakak laksanakan barangkali setelah ini. Entah untuk 2 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, ini barangkali rencana ini yang kakak-kakak besok akan dilaksanakan di sekolah masing-masing walaupun RTL yang kakak-kakak buat belum sesempurna lah. Hari ini kita bahas ini. Nah, yang berikutnya ini masih mengingat kembali pada berbasis RTL yang berbasis proyek yang nanti kakak-kakak semuanya buat. Nah, di sini kakak-kakak, menurut kakak-kakak, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, ini harus dilakukan di dalam komunitas belajar karena tanpa komunitas belajar kita tidak akan bisa membuat pembelajaran dengan RTL itu bisa berjalan dengan baik. Karena RTL itu membutuhkan banyak komponen. Salah satunya adalah teman kita. Kalau kita bekerja sendiri agak sedikit kesulitan. Lanjut biar kita cepat karena yang paling penting adalah ini dia. Yang paling penting sinilah kakak-kakak. Nah, ini. Nah, ini yang paling utama tugas yang besok kakak-kakak buat. Nah, ini kakak-kakak. Tugas rencana RTL yang dikembangkan pada Bapak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG Penjas dapat menilai tugas. Nah, nilai ini di situ besok harus ada tujuan program, harus ada kelengkapan rencana dan struktur. Nah, keterlibatan komunitas, nah ini harus ada ini semuanya. Terus rencana evaluasi program, nah ini harus ada nih rencana evaluasi program harus ada. Ini yang harus kakak-kakak besok kerjakan. Ya berikutnya cepat-cepat aja, Mas. Modal penugas mandiri. Nah, ini tujuan peserta dapat memahami RTL rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa waktunya dengan baik dan benar. Nah, di sini kakak-kakak. Nah, ini. Nah, komponen-komponennya. Besok kakak-kakak ketika memaparkan di ruang guru atau di depan kombel kita masing-masing. Itu ya ini pertama program kita. Judul, kita harus mempunyai judul yang unik kalau bisa kakak-kakak. Kalau waktu saya, judul saya itu dulu adalah judul saya adalah lupa saya itu. Kalau saya waktu judul itu adalah nah, kalau saya waktu dulu membuat judul itu adalah
kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu dulu waktu saya itu, karena saya mengambil kearifan lokal itu karena di daerah saya di SMA 14 waktu dulu itu kan, karena berbarengan dengan P5 waktu dulu saya itu. Jadi saya mengambil kearifan lokal waktu saya dulu itu. Jadi itu yang saya kembangkan dengan kearifan lokal yang ada di SMA 14. Nah, nanti kita ada contoh lah. Harus ada latar belakang. Kenapa dengan judul ini harus ini ada. Tujuan program, nah itu tujuannya itu harus ada. Capaian langkah-langkah yang hasil yang harus diharapkan itu harus ada. Tujuan apa atau kita harus capai dengan langkah-langkah ini kita harus ada. Struktur program. Nah, ini harus ada rekan sejawat, harus ada ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Yang di sekolah itu apa atau yang dimiliki sekolah untuk meningkatkan pembelajaran ini lah. Rencana evaluasi, ada evaluasi enggak di situ. Nah, ini kemungkinan yang akan datang atau tantangannya. Ada enggak tantangannya di situ? Ketika saya waktu dulu itu tantangan saya adalah ketika pengambilan kearifan lokal adalah ketika anak saya suruh mengambil barang-barang plastik yang ada di sekitar SMA 14 atau sekitar bantaran kali, itu ternyata tantangannya anak itu ternyata banyak yang tidak mau melakukan. Dia merasa apa ya, istilahnya itu jijik. Nah, itu tantangan yang saya hadapi ketika itu. Tantangan yang keduanya ketika itu adalah masih ada beberapa anak yang belum peduli tentang sampah waktu saya itu dulu. Sambil belajar, sambil olahraga, sambil apa itu pembelajaran P5, sambil saya sisipkan untuk pembuatan RTL. Nah, ini. Yang berikutnya lah ini, judul kegiatan harus diuraikan secara singkat. Tidak usah panjang-panjang, yang penting singkat, padat. Contohnya anti plastik. Nah, itu ada atau apalah, silakan dibuat ke judul-judul yang unik lah dalam arti untuk biar teringat lah. Barangkali di SD kakak semua pasti ada kegiatan-kegiatan yang ada Jumat berkah, Jumat bersih atau Jumat berseri lah, itu silakan buat judul aja bisa. Seperti yang kemarin yang sudah dibuat, besok ini ya kita diflurkan di forum. Nah, ini lanjut aja biar cepat. Rasa Insya ya, Allah. yang kedua nih lah. Terus latar belakang, harus ada latar belakangnya kakak-kakak ini. Harus ada latar belakangnya. Nopo toh nggak ingin nih sekolahan saya. Kalau sekolah saya waktu dulu itu saya membuat latar belakang dengan plastik atau kearifan lokal. Karena di sekolah saya itu waktu itu saya berbarengan dengan P5 dan P5 di situ adalah mengambil tentang kearifan lokal yang ada di sekitar SMA 14. Jadi waktu itu adalah yang saya manfaatkan adalah waktu itu kerja bakti di masjid di sekitar perumahan. Nah, itu kearifan lokalnya lah. Saya mengambil di situ adalah sambil kebersihan di masjid, kebersihan di gereja, saya di situ sela-sela di situ adalah saya mengambilnya adalah kegiatan olahraganya. Begitu juga ketika kearifan lokal kita membersihkan bantaran kali, kita sambil jalan sehat, sambil kita kebersihan di pinggir kali itu. Jadi itu dua-duanya dan saya nebeng di pelajaran P5. Karena waktu itu dari Fasil waktu dulu itu saya diarahkan untuk karena kita rame-ramenya dengan P5, kita langsung aja disarankan untuk kita bisa bergabung dengan P5. Sebenarnya waktu itu dulu saya adalah mau mengambil yang kearifan lokal di Bantir. Karena itu bersamaan dengan kegiatan pramuka anak-anak di Bantir. Nah, di sana itu kan kegiatannya kan pagi senam, hari Minggunya pagi senam, setelah senam anak-anak yang di Bantir itu ya kerja bakti di musola, di masjid dan membersihkan di barak. Nah, itu adalah salah satu yang saya ambil. Namun itu terlalu jauh lah. Akhirnya saya mengambil yang di P5 yang kegiatan kearifan lokal di SMA 14 itu. Yang berikutnya, nah ini harus tujuan program. Nah, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK yang berpihak pada peserta didik. Ya. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Waktu itu dulu saya adalah bekerjasama dengan guru biologi.
guru biologi dan guru ekonomi. Karena waktu itu guru biologi adalah saya sambil menanam tanaman di sekitar bantaran kali. Guru biologi adalah sebagai istilahnya itu pengantar itu, dan guru ekonomi waktu itu adalah saya sebagai pengepul di bank sampah dari anak-anak yang membawa plastik atau sampah yang ada di sekitaran sekolah dikumpulkan jadi satu, akhirnya terjual tapi hanya beberapa kilo waktu itu. Jadi saya kerjasama dengan 3 guru sama guru penjas yang lain. Terus yang berikut sampai langkah dan hasil yang akan diharapkan untuk itu lah, ini menyatakan rencana yang jelas untuk menetapkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama lah. Disitulah peran peserta didik harus ikut benar-benar aktif dalam program ini kegiatan dengan suara pilihan kepemilihan murid. Karena waktu itu saya sudah mengambil adalah murid ini waktunya apa saya ambil, ternyata hari ini anak-anak suara murid itu waktu P5 lah, suara terbesarnya ketika itu adalah P5, akhirnya saya ambil yang P5. Lanjut lagi biar cepat guys. Latar belakang lah ini waktu itu struktur lah, ini struktur ada ini contoh ini barangkali. Nah ini adalah nama proyeknya lah, yuk gerak lah. Ini guru PJK berdiskusi bersama pengembangan materi dan aktivitas konsep usaha. Nah ini terus ada guru Bu Yuni, ada guru IPA lah, ini waktu saya itu saya contoh ini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Kalau saya waktu IPA ini adalah saya mengambil dari tanaman, bagaimana cara menanam yang baik untuk dalam pelajaran biologi ya ini. Nah yang satu ini adalah guru mapel bahasa Indonesia, tapi di sini waktu itu saya kerjasama dengan guru ekonomi untuk kerjasama pengumpulan bank sampah tadi. Nah ini kakak ini yang paling utama ini lah, ini yang kakak harus buat ini tujuan program, kelengkapan, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi program. Nah ini 4 ini kunci untuk penilaiannya. Mengarah ke perubahan program, mendukung. Nah ini paling yang paling top. Nah ini dari 4 ini yang paling besok untuk pengambilan nilai. Ya. Dari 4 ini barangkali ada yang sedikit ditanyakan untuk tujuan RTL-nya atau bagaimana untuk RTL-nya, barangkali untuk gambaran-gambarannya ada yang belum, karena di sini sekarang itu banyak. Berarti rencana waktunya ya? Waktunya kapan Pak itu? Rencananya kan kemarin itu kan Ibu kan sudah membuat rencana yang kemarin itu toh. Iya. Dan ini kan untuk yang diflurkan di di teman kombel kita. Pelaksanaannya. Kalau kan kemarin kan sudah itu programnya Ibu kan sudah itu buat itu programnya. Yeah. Nah disinilah ini adalah untuk pengembangannya yang nanti kita flurkan di forum. Nah waktu di forum itu Pak, untuk RTL-nya Pak. Ya untuk RTL-nya itu yang rencana, yang ini akan jenengan diseminasikan kepada guru yang lain dan yang kemarin itu. Ya. Ini ada tujuannya. Kenapa saya kemarin seperti Pak Mursabdo itu kan membuat cuci tangan itulah. Itu di situ tujuannya sekali bisa diterangkan Pak di situ Pak Mardi itu. Sama guru yang lain itulah. Kelengkapannya apa saja Pak Mardi? Di situ besok diterangkan kepada Bapak Ibu guru. Jadi saya mempunyai program seperti ini. Akan saya laksanakan kapan? Nanti besok diterangkan di PowerPoint. Pak, contohnya yang udah jadi Pak. Ya. Oke, nanti saya kirim gambaran gitu loh Pak. Setelah ini saya kasih contoh. Nanti dikasih ya Pak. Gambaran foto ya, tenang aja Bu, udah sah. Nah ini ya. Terus ini. Tujuannya nanti bisa di print out. Oke. Nah ini yang pertama kemarin kan kakak sudah membuat ini yang namanya RTL rencana tidak lanjutnya ini setelah sesi pengantar RTL. Nah, berikutnya ini adalah menyusun. Nah ini kan kemarin sudah menyusun itu lah. Langsung penilaian RTL ini setelah unggah di LMS ini baru saya akan bekerja di sini ya. Besok setelah selesai 6 hari kita ketemu kemungkinan hari Senin yang akan Selasa atau Senin yang akan datang, bukan Senin besok, kita libur 1 minggu, bukan libur.
istilah kita bekerja di rumah masing-masing, baru kita tanggal ketemu. berapa mulai itu bekerjanya? 1 minggu berapa? untuk pengerjaan. 1 minggu Bu, itu Bu. Ya. Kapan membuat itu ya Pak? Besok kita ketemu Ya. lagi berarti tanggal 18 Bu. Tanggal 18. Tanggal 18 dan tanggal yang terakhirnya itu adalah kita bertemu lagi di tanggal 26 Bu. Terakhir tanggal 26. Nah, tinggal 2 kali pertemuan Bu, baru tanggal 18 dan tanggal 26. tanggal 26. Yang tanggal 18 itu adalah besok adalah umpan balik RTL. Jadi kakak-kakak semua besok bisa memberikan apa itu namanya, bisa share screen. Nah, itu besok kita ada umpan balik dari teman. Baru tanggal 24 adalah bukti karya. Sudah dilaksanakan belum? Nah, ini besok yang tanggal 26 terakhir, sambil saya ngecek selama yang masih kurang-kurang nilai-nilainya itu di tanggal 26 itu terakhir. Tapi itu bukti karya paling terakhir adalah tanggal 27. Nah, itu kakak-kakak semua ya. Ini untuk gambaran saja, nanti setelah ini saya akan kasih apa itu namanya gambarannya. Lah sekarang ini di sini lah. Bukti karya terakhir kapan sih Pak? Bukti karya Terakhir 18. bukti karya, lupa tadi Pak. 18. Kalau bukti karya, Tanggal 2. bukti karya itu kan di RTL-nya kan umpan baliknya kan dari kan tanggal 18 Pak. Waktu disitulah bukti karya kita flurkan di situ, walaupun nanti saya katakan tadi terakhir bukti karya itu sebenarnya kan tanggal sampai di sini kan tanggal 26 itu. Tapi saya itu tanggal 20 kan saya buktikan terakhir pengecekan nilai-nilai atau yang belum mengumpulkan di tanggal 26 itu. Di sela-sela tanggal 19, 20, 21 itu juga masih, kalau memang kakak-kakak belum melaksanakan, contohnya belum diflurkan di di kompil masing-masing, itu masih ada kesempatan. Tapi paling tidak di tanggal 11 sampai tanggal 16 itu harus paling tidak sudah terprogram dan terbuat. Nah, paling tidak itu ya kakak-kakak semua ya. Nah, ini untuk tanya jawab, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan untuk diskusi tanya jawab tuh ini, yang merasa belum. Kak Dwi. Apa? Boleh Kak? Yang tadi dipaparkan yang nomor 4 itu tentang rencana evaluasi program. Ya. Rencana evaluasi program itu belum mudeng. Yang poin pertama tadi yang contohnya rencana evaluasi program yang pertama lini masa rencana lini masa, dan yang kedua tadi. Kalau untuk lini masa itu program untuk lini masa itu adalah kakak-kakak kemarin sudah membuat itu, yang itu kemarin itu loh. Itu kan programnya kakak-kakak sudah buat, walaupun lini masanya kan waktunya kan sampai tanggal 18. Jadi waktunya itu masih ada, cuma kakak tetap membuat program itu, tanggalnya kan tetap terbuat. Cuma waktunya itu kan penguploadan itu kan sampai tanggal terakhir ada tanggal 26 tadi itu. Tapi sebelumnya itu harus tetap program buat itu. Itu untuk lini masa waktunya, waktu pembuatannya. Kalau untuk apanya tadi yang untuk tadi Kak? Untuk paparannya berarti tanggal 11 sampai tanggal 16 Pak. Kalau paparannya bebas Bu. Itu kan gini Bu, setelah Ibu membuat yang ini, setelah masing-masing. Setelah Ibu membuat ini, nah ini kan ada tujuan program, ada apa namanya ini tujuan ini tadi. Nah setelah itu disitulah Ibu memaparkan bebas Bu, harinya bebas karena itu selain itu kan video yang dipaparkan Ibu atau video ketika Ibu memaparkan itu nanti kan diberikan di bawahnya ini Bu, di bawah ada tujuan program. Berarti kita melakukan video dulu baru dipaparkan gitu Pak?
Bukan Bu, waktu kita video itu gini Bu, kita memaparkan itu loh Bu, jadi dan di video. ya dan di video. Lah videonya itu Oh, nanti yang diselipkan di ini Bu, di rencana ini Bu, di RTL-nya ini Bu. Ya, ini kan ada tujuan programnya, ada itu apa judul, lah itu nanti itu di bawahnya itu Bu, nanti diberikan di bawah itu terakhirnya akan ada sedikit saya beri gambaran nggih. Nah, sedikit saya beri gambaran ini, coba ini saya stop screen dulu. Nanti barangkali ini bisa untuk gambaran. Bentar, ini akan saya share screen lagi. Nah, kita nanti buat di Canva kakak-kakak biasanya itu. Kalau seperti Mas Eno kemarin saya sudah melihat di Canva-nya Mas Eno bagus kok. Mas Eno bagus kanvanya kemarin. Nah, ini kakak-kakak semua. Ini punya saya waktu dulu. Nah, di sini ada judul program atau kegiatan. Nah, di sini adalah saya mengambil kearifan lokal. Nah, belum kelihatan. Belum kelihatan. Sudah belum? Sampun, Mbak. Nah, Sampun, Pak, sampun. Ini saya contohnya ini contoh barangkali contoh ini bukan tidak kan kakak barangkali lebih ATM sekarang zaman saya kan cah nom-nom kan do. ATM boleh. Jadi kan kakak punya program apa judul kegiatan apalah di sini lah. Kalau saya waktu saya omong tadi adalah kearifan lokal di sini. Kearifan lokal di sini lah. Di sini internasional nilai kearifan lokal dalam tradisi sopan santun tolong menolong di masyarakat Nusantara. Ini adalah judul saya waktu itu lah. Di sini ada latar belakang kakak-kakak. Lah kenapa saya mengambil itu? Nah, modul project ini kan yang sudah saya utarakan tadi adalah tentang yang berhubungan dengan P5 tadi ini sopan santun, tolong menolong. Lah ini diterapkan pada peserta didik. Lah ini saya latar belakangnya situ. Lah ini yang saya flurkan di forum. Ini yang saya diflorkan di Bapak Ibu guru yang ada di SMA 14 ini saya bacakan lah intinya gitu. Lah di situ nanti kakak-kakak sebelum mendiseminasikan ini pada kombel masing-masing, kakak-kakak harus membuat yang namanya ini. Nah, yang namanya apa ini? Daftar hadir. Jangan lupa. Lah ini daftar hadir. Daftar hadir peserta SMA 14 desiminasi atau PKG. Nah, ini harus ada daftar hadirnya. Harus ada. Kalau tidak nanti di sini dianggap istilahnya apa ya? Kurang karena di sini harus ada. Syukur-syukur di sini kasih tanggal. Karena kalau saya tuh kemarin waktu itu lupa saya tanggal nih. Nah, ini gambar. Nah, ini videonya. Videonya saya taruh di tengah. Saya taruh di tengah di bawah paling bawah. Kalau video ini boleh bentuk draft, boleh bentuk di YouTube. Nah, kalau draft tolong seperti kemarin jangan sampai kita buka tidak bisa. Lah itu kan nanti kan mengulang lagi ya. Itu harus sebelum mengirim harus dikirimkan teman dulu. Lah ini contohnya. Lah ini harus ada ini latar belakang. Kenapa saya membuat latar belakang proyek ini? Saya kebetulan ngambil kelas 11 waktu itu karena saya ngajarnya di kelas 11. Ini harus kita sedikit beri gambaran lah latar belakangnya apa. Terus tujuan. Nah, kenapa saya membuat program tujuan ini? Kalau saya itu kemarin hanya tujuan program dari kegiatan ini untuk mengadopsi suara anak dengan kita bisa sehat dan menjaga kebersihan jalan. Juga memberikan kesempatan pada murid untuk bisa mengabdi pada masyarakat dengan jalan pembersihan jalan, penanaman pohon yang sudah ditentukan tempatnya, titiknya penanaman pohon maksudnya itu dan pembersihan jalan. Serta mengambil botol plastik yang dilewati anak dan masyarakat untuk menyadarkan anak untuk kepentingan kebersihan keindahan alam. Ini salah satunya tujuan dari program saya. Masih ada beberapa tujuan ini terhadap ini. Ini masih ada beberapa. Ini hanya contoh capaian langkah-langkah dan hasil. Ini ada langkah-langkah dan diharapkan tiap tujuan. Nah, ini struktur. Nah, ini struktur program. Nah, ini program ini dilaksanakan saya adalah semester awal dari dalam program P5. Nah, saya mengenai program P5 ini strukturnya. Program ini dilaksanakan oleh seluruh kelas 11. Karena waktu itu sambil jalan sehat. Jadi semua saya ikutkan.
Seperti Pak Mardi kemarin itu, Pak Mardi ya, cuci tangan itu juga dilakukan di seluruh kelas besar itu ya, kelas 4, 5, 6. Nah itu silakan. Seperti Pak Sabdo itu juga dilaksanakan untuk seluruh kelas. Nah itu boleh dilaksanakan. Ini. Terus yang berikutnya ini kapasitas yang dimiliki kelas satu sekolah. Nah ini kami bekerjasama dengan tim Adiwiyata. Kebetulan SMA saya waktu itu adalah sekolah Adiwiyata tingkat nasional atau sekolah Adiwiyata mandiri. Jadi saya itu bekerjasama dengan tim Adiwiyata untuk mengumpulkan barang bekas, terutama sampah botol plastik untuk dikumpulkan di bank sampah yang nantinya akan dijual dan uang yang dapat akan dijadikan sebagai operasional. Nah ini barangkali contoh-contohnya, hanya contoh aja ini. Terus rencana evaluasi ya. Kakak-kakak kalau sudah bisa membuat di Canva, boleh dibuat di Canva. Seperti Pak Eno itu kemarin saya lihat di Pak Eno itu, coba saya lihat, Pak Eno itu membuat di Canva yang apa Pak Eno kemarin Pak Eno? Halo Pak Eno. Ya Pak. Kanvanya Pak Eno bagus kan kanvanya Pak Eno itu bagus kan kanvanya Pak Eno. Pak Eno kemarin membuat di Canva yang apa Pak? Di refleksi Pak ya? Rata-rata ya di Canva Pak kalau tugas saya Pak. Oh iya Refleksi betul, refleksi Pak. Refleksi yang terakhir. Ya di refleksi itu. Kalau yang refleksi sih masih ada beberapa yang belum mengerjakan ini. Kalau Pak Kotip itu juga di Canva Pak Kotip. Wah, ini Pak Kotip juga di Canva, cuma Pak Kotip refleksinya ini agak sedikit apa Pak Kotip ya? Beda dengan yang lain Pak Kotip ya, enggak apa-apa Pak Kotip ini. Ini Pak Kotip agak saya lihat ini beda dengan ini. Terus yang sudah itu Pak Efren ini juga sudah. Pak Efren yang belum Pak, yang belum siapa aja Pak? Yang belum. Pak Efren yang Pak Efren itu masih di Word biasa, Pak Efren belum masuk di Canva. Nah ini kalau bisa besok waktu kita memflorkan di teman-teman kita itu kalau dia ya lebih apa namanya ya, lebih baik lah. Kalau untuk yang di bab 31 di refleksi itu yang belum Pak Sumardi belum, oke. Yang 31 refleksi Pak Sumardi, belum Pak Sumardi. Pak Mursabdo juga belum. Terus yang belum Bu Dahlia. Ini Bu Dahlia ada lagi. Ada beberapa kemarin yang sudah saya di WA itu yang memang belum itu Bu Dahlia, Bu Grania. Terus apa lagi kemarin itu yang belum itu. Nah, itu ada yang belum itu. Terus ini lagi yang Pak Joko. Ya Pak, saya juga belum Pak. Saya belum Pak. Pak Joko ini juga belum Pak Joko nggih yang 31 refleksi nggih. Siap Pak, siap Kak. Nggih, siap. Bu Pipit. Bu Pipit biasanya gasik iki carry Bu Pipit iki. Bu Pipit iki. Belum ya Pak. Itu kalau lihat temannya dulu Pak, contoh saya kayak aku ini. Pak. Iya. Itu jaganya saya Pak. Oh ngono jaga. Ojo buka kartu toh Pak. Dahlia perjalanan Pak. Enggak apa-apa. Pak Dwi santai kok. Yang penting mengumpulkan. Pak Heri tidak ada yang salah. Pak Heri juga belum Pak Heri nih. Pak Heri ada yang salah. Nah ini Mas Eno, sudah Mas Eno. Nah ini Mas Eno. Saya lihat Mas Eno dari Canva-nya cukup menonjol. Tepuk tangan. Di atas istimewa Mas Eno, selamat Pak Eno, saya berguru saya nanti. Oh betul. Dikasih iwak-iwak, dikasih bunga-bunga, ada yang bunga pink, ada yang bunga hijau. Wah ini Mas Eno. Angger kok panik kok Pak. Desainnya apa? Elek Pak. Jujur no. Elek. No gawe no. Jujur enggak apa-apa Pak Dwi iki santai Pak. Santai wae. Besok ketemu we ya garapke ya no. Besok kerja kelompoknya ning gone sembung we. Ning kuwi kan ono to, ning PMM ada komunitas belajar kita sing gawe Pak Heri kuwi. Lah kuwi malah penak. Pak Heri juga kelihatannya kemarin waktu saya lihat itu Pak Heri juga bagus itu di sendiri-sendirikan membuat apa itu yang 1.1 3.1.2 itu apa Pak Heri itu sendirikan no. Seperti ini Pak Heri itu sendirikan bagus Pak Heri itu apa
tidak jadikan satu folder, tapi ada 3 folder Pak Eri kemarin saya lihat di Pak Eri itu. Bagus. Pak Iwan Majid betul. Belum ini Pak Iwan Majid. Bu Grania. Betul Pak, saya belum Pak. Ini yang 3 Siti berapa juga tuh Pak? belum. 3. 1 di refleksi. Refleksi, terakhir Bu. refleksi. Refleksi. Ya belum. Lagi Pak Eno yang sudah Bu, Pak Eno Bu. Eno mau dicontoh malah ke Klaten. Dikirim di grup aja tugasnya Pak Eno. Klaten. Pak Efren juga sudah Pak Efren nih. Pak Efren juga Angger sudah. kopi lah wis. Kalau yang 3.1 yang sederhana Kak. itu yang saya lihat. Mau tanya Pak. Mau tanya. Apa, yang penting. Siap. Oke. Pak, berarti RTL-nya nanti itu buatnya seperti ini di Canva. Terus langsung videonya nanti berarti disisipkan di apa itu ya di situ Pak, di Canva atau dibuat atau di mana itu. Boleh. Nah, videonya itu memang betul-betul harus bersama guru Pak. Guru di sekolah maksudnya. Karo guru karo sapa no? Karo bojomu no. Pasti kalau bisa di guru-guru PJOK ini kan nggak apa-apa kalau semisal selain itu loh. Ini kan boleh program aja, sekolah no. Boleh tuh boleh Pak, tambahan, ada tambahan. Kerja bareng. Boleh Pak. Lewat Zoom boleh enggak Pak? Jalan Bu, enggak boleh Bu. Enggak boleh. Ini kan harus Malah di situ kan waktu Mas Eno ketika memaparkan contoh program saya seperti ini di depan kan nanti kan yang buka kan kepala sekolah biasanya ada. Yang kami hormati kepala sekolah SMA Negeri 14 atau SD ini, saya sedikit akan memberikan atau memaparkan program yang sudah saya buat. Nah itu kepala sekolah nanti kan buka. Silakan Ibu kepala sekolah untuk sedikit memberikan tanggapan. Nah itu kepala sekolah nanti di depan sama Mas Eno. Setelah itu kepala sekolah. Setelah itu kepala sekolah kan atau kalau tidak ada kepala sekolah yo wakanya siapa lah. Kalau tidak ada wakanya kok kalau di SD waka ada ya, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada Pak. Penjaga sekolah ada. Penjaga admin. Nah, penjaga aja Pak. Guyuban. Itu barangkali ada Pak. Ya di dalam video itu ada maksudnya semua guru harus ikut Pak. Ya. Atau berapa batasan orang Pak? 50. Atau mungkin misal 3 orang toh gimana toh video nih ya Pak. Sekolah Soalnya Eno itu di sekolah kan ada komunitas sendiri Pak di belakang. Kalau Bu Fatimah di depan. Saya Jadi komunitasnya sendiri. Kelompok laki-laki sendiri, aja. kelompok perempuan sendiri. Belakang jauh kok Pak. Itu kan waktu memaparkan atau memberikan itu kan di depan atau bukan di depan seperti di meja biasa. Yang penting di situ kan ada nanti gambar apa itu melayangkan di proyektor. Lah itu kita ada satu video Pak Eno memaparkan. Terus yang 2 atau 4 orang itu kan yang menghadirlah, mendengarkan lah. Lah itulah disitulah yang namanya apa kita itu benar-benar memaparkan program kita. Contohnya seperti itu. Enggak usah kalau tidak banyak guru, memang gurunya cuma hanya 6 atau 3 ya memangnya kombelnya 3 ya 3 memang lah. kondisinya seperti Kondisi itu. seperti itu. Gonku ya beda no. Oke, siap. Nah, jadi situ harus ada judulnya, latar belakangnya apa yang diambil. Yang kemarin itu contohnya Pak Sumadi yang cuci tangan itu lah latar belakangnya kenapa Pak Sumadi membuat itu, berangkat tujuan programnya seperti apa Pak Sumadi atau mingguan atau apa, silakan diperlukan di situ nanti biar yang guru-guru yang lain mendengarkan akan saya laksanakan hari ini atau itu silakan terus barangkali ada juga yang di situ yang namanya struktur program dan mitra komunitas. Nah, itu programnya itu siapa saja. Ini barangkali terus kapasitas yang dimiliki lah itulah. Ya, rencana evaluasi lah itu harus ada rencana tantangannya lah ditentang koncone lah seperti itu. Seperti kemarin siapa itu Pak Bu Widya apa kemarin Bu Widya ya? Belum deh Bu Widya ya. Pak Bu Siti. Bu Siti apa kemarin itu Bu Siti? Yang Bu Siti sama Bu Widya. Senam apa itu? Senam irama ya? Oh, senam kreasi lah.
itu ada tantangannya enggak Bu Siti? Kalau tantangannya ada berarti apa? Kalau tidak ada ya ditulis saja. Tidak ada tantangan, bahkan kakak Tantangannya hujan, Pak. Nah, itu barangkali itu bisa Bu, bisa untuk tantangan hujan atau apa ya Bu? Hujan di aula toh. Sumbung dari aula, Pak. Memang semua tantangannya itu. Tantangannya anak laki-laki kurang berminat. Nah, itu tantangan anak laki-laki kurang bersemangat dalam mengikuti. Jadi punya saya biasanya anak laki-laki yang maju. Oh gitu Bu, malah beda Bu ya? Beda. Malah Bu Siti ya. Nanti dibuat PowerPoint ya Pak Dwi. Boleh PowerPoint boleh. PDF pun kalau memang boleh enggak apa-apa. Saya sesuai penyampaiannya pemaparan ke teman sejawat itu loh Pak. Oh iya, PowerPoint atau Canva juga boleh Pak, enggak apa-apa. PowerPoint boleh, Canva boleh atau yang PDF. Seperti Pak Dwi gini boleh ya? Boleh, enggak apa-apa, ini hanya sebagai contoh Bu. Ini Mas Eno enggak ini mesti ngene. Nah, ini seling video. Contohnya apa, lihat contohnya aja Pak. Contoh videonya, contoh video. Buka aja Pak. Contoh video Pak. Contoh videonya Pak. Pak Dwi dikirim sama-sama Pak biar dipelajari. Ini biar kita tahu gambarannya Pak. Tidak sampai waktu dikasih linknya aja enggak apa-apa Pak. Dikasih linknya enggak apa-apa. Lebih lama lebih baik. Ini sudah kelihatan enggak? Kelihatan enggak Kakak? Persiapan. Kelihatan, tapi belum masih mutar. Oh ya ini. Sudah kelihatan masih mutar. Ini tapi masih mutar. Proses. Nah, ini. Linknya kirimkan aja Pak. Nah, ini contohnya sudah ada, ini contohnya. Ya no. Pak, tolong nanti itu tugasnya untuk RTA dikirimi Pak. Nah ini ya, loh. Pak, untuk sebagai nanti gambaran atau modif Pak. Ya ini di ruangannya dulu, nanti linknya menyusul. Ruangan DPRI Pak Sangarmen. Atau mau banding ke SD karo SMA atau mati. SMA wes aja meri. Bapak Nanem aku saudara Bulisa ben remane ke DPR ah. Kelihatan enggak Kakak Mane? Kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Tapi kok belum bisa wajahnya enggak kelihatan. Waktu saya memapan. Ini enggak tahu sudah nih. Masih pemaparan ya itu pemaparan. Saat kegiatannya Pak. Sabar toh ya Allah. Nah ini. Ya. Ini kegiatannya Pak. Waktu saya. Ini kepala sekolah. Pak Dwi yang pegang mic ya. Tengahnya ngono pegang-pegang. Sebenarnya waktu ini saya juga tidak sama Bapak Ibu guru mengikuti. Ini adalah di sela-sela saya jam istirahat itu sebenarnya. Karena kita kalau mengumpulkan guru itu di SMA saya tidak sulit karena kita waktu itu sela-sela jam ya sulit karena jamnya itu pada udah penuh sudah 30 jam, 34 jam, 27. Pak Dwi itu kok nggak kelihatan gurunya itu Pak? Nah ini kan masih syuting yang di depan dulu tuh pemaparan. Sabar ya Bu Siti. Biar lihat. Nah ini kan ada beberapa ya. Nah ini kan. Oh itu cuma 2 tok ya Pak ya. 7 kurang 10 menit. Satu orang nggak apa-apa berarti itu ya Pak. Halo Bu. Satu orang. Ruangannya berantakan aja Pak. Jadi kelihatan rame. Oke. Sudah ada pandangan. Goleki wong. Sudah ada pandangan nggih? Ya, sudah Pak. Nah, terus foto-fotonya kegiatan memang kalau ada foto boleh dikasihkan di bawah apa itu namanya PowerPoint-nya atau di Canva-nya itu. Kalau yang tidak tervideo. Kalau yang kemarin kan yang kan cuci cuci tangan itu kan ada video nih dan sambil makan itu kan ada videonya. Waduh, ini cuci makan. Ya. Terus ini sudah memberikan tubuh istri. Siapa? Sudah jam 7 kurang 10. Izin bertanya enggak? Ya, ini selesai Bu. Siap. Siap Kak. Apakah boleh milih bentuk video atau foto enggak? Pak Dwi.
Pak Dwi, tolong nanti video Kak. Tugasnya jenengan kan istilahnya kan kalau video walaupun ke Pak ya, kagem untuk gambaran dan edukasi kami dalam ini kan tugas itu. Ini sudah ada gambarannya Kak. Lah ini kan sudah ada gambarannya toh. Tapi kan kalau nanti kita buka, kita bisa untuk modifikasi gitu Pak. Maksudnya mungkin nanti ganti Pak videonya itu. Untuk di apa? Videonya diedit ganti Pak Kotip kalau sing ruangan kuwi ta iso. Oh ngono. AI. Urutannya itu Pak, mungkin Pak. Oh gitu. Urutannya. Oke. Sebenarnya urut-urutannya itu kan sudah ada di modul yang saya bacakan tadi Pak. Itu kan ada sebenarnya. Namun kalau memang dibutuhkan, bolehlah saya nanti akan saya kirim di share Pak, di grup Pak, di grup Pawon. Nanti tapi jangan nanti jangan di kita yang tahu hanya grup kita saja, enggak usah kita sebarkan kemana-mana, nanti kan kita malah itu pokoknya kakak kalau mengikuti ini aja, mengikuti aja lah, mengitulah paling tidak ya ada yang namanya apa tadi di punya saya tadi ada itu ya yang paling tidak ya nilai sudah tercukupi lah gitu Mas. Kalau lebih bagus ya harus lebih bagus. Saya harapkan itu dalam arti pembuatan kampanye dengan tulisan-tulisan yang kita dikejar itu apa? Itu yang saya harapkan. Apa Bu? Tanggal lomba-lomba Pak. Nah itu Bu, makanya itu ya. Kita nanti lomba-lomba bulan ini. Ya Pak, PPG juga Pak. Jadi kita ya gimana? Alasan kabeh, alasan. Salah sesuk lomba jual awas ya. Bu, gini Bu, pokoknya itu Bu, setelah membuat program itu apa? Walaupun nanti Bu Yanyo Sewu itu belum sempat sampai selesai di situ, contohnya kalau belum sempurna kata-katanya, yang penting Ibu sudah memaparkan dulu di teman. Entah 3-5 orang itu enggak apa-apa. Ya, atau pas briefing itu hanya paling kalau hanya Ibu membacakan ini paling lama itu 10 menit itu Bu, dibacakan aja enggak apa-apa Ibu. Kalau ada yang tanya, lah itu ada yang tanya itu harusnya ada yang tanya loh Bu. Kalau enggak ada yang tanya nanti malah dianggap kurang pas. Kalau Bu, kok murid ini sesama guru kok. Sesama guru. Gurunya pinter loh jika ada. Murid gitu. Orang pinter emang briefing rasa kekan takok. Tanya Pak. Oh ayo Cid. Siap. Gurunya pinter. Apabila itu seminar ini kita lakukan dalam kelompok belajar ini boleh enggak Pak? Tidak. Nah itu yang saya tanyakan Pak. Lah itu loh Pak. Boleh enggak Pak? Betul. Kita nanti kan bertemu saling kita nanti gantian Pak, maksudnya nanti gantian. Maksud saya gitu Pak, nggak usah guru nanti ke kombel kita gitu. Kadang itu kita seperti yang dirasakan Pak Dwi itu kesulitan gitu loh Pak. Nah kalau kita sudah kelompok belajar ini kan lebih memudahkan. Intinya kita kan sudah menyeminarkan walaupun tidak dengan teman sekolah sendiri gitu loh Pak. Logikanya nanti kepala sekolahnya Bu Susi pelaksanaannya sekolah sendiri gitu Pak. Maksudnya Pak Dwi itu di sekolahnya masing-masing, bahkan kalau bisa disaksikan kepala sekolah. Nah, ini loh Pak, itu lah opong ada kene kapan. Lah yo aku tekon itu ora maksudnya ngono lho. Ini kan asline Pak Kotip ki mudeng cuma takok entuk apa ora. Terus Pak Kotip. Gitu satu siap jadi tuan rumah nanti. Mudah dengan teman-teman kita sendiri kan kita yang penting kan syaratnya kita terpenuhi gitu loh. Ini Kakak. Terima kasih. Ini kan Pak Kotip membuat program bukan untuk teman kita. Ini Pak Kotip kan membuat program untuk sekolah. Sekolah masing-masing. Nah, jadi mau tidak mau program yang ada di Pak Kotip hasilnya desimennya siapa? Nah, Pak, saya membuat seperti ini. Lah, inilah kita flurkan di teman-teman kita di sekolah. Kalau teman-teman kita sebenarnya sudah tahu, Pak. Jadi kan benar, Pak. Kurang program itu. Cuman kita mengingatkan ke teman kita gitu loh, Pak. Intinya tidak boleh Pak Kotip. Kalau Tidak boleh. Guru yang lain kan itu ada penyusup datang Pak. Penyusup datang. Ada anggota baru.
Pak Kotip gini aja. Pak Kotip yang penting ada guru, ada berapa guru di Pak Kotip lah. Ada guru agama, olahraganya ada berapa? 3 tempat apa Pak Kotip. Yang penting kayak rombong ra apa-apa, Pak. 2 orang. 11 Pak. Sekolah Pak Kotip. Nah orang murid sing gede Pak Kotip pakai nano batik. 6 orang. Cocok. Macet di luar, Pak. Ya apa-apa ya Pak Kotip. Oh, ono sing konsumsi nek sekolah sopo sih? Kalau yang berarti gede. Kita mengambil aja waktunya, Pak. Waktu jam istirahat loh, Pak. Kan kakak bapak ibu kan biasanya kan sering apa tuh ngumpul anak pas jam istirahat. Lah disitulah kita florkan. Bapak-bapak maaf agak saya mempunyai program seperti ini, mohon untuk bisa mendengarkan. Walaupun tidak mendengarkan, yang penting duduk di sini aja. Ngono Pak. Yang penting kan kita waktu itu di SD kita masing-masing. Di SD kita masing-masing. Jangan dikombel ini. Kalau dikombel ini boleh mengikuti, tapi tidak semua jadi ini. Jadi ada contohnya Bu Pipit kepengen Pak Kotip, menyaksikan Pak Kotip, boleh. Kanggo tambah-tambahan lah ngono ini. Ya. Gitu Kakak gitu. Selain ini kan masih ada beberapa ya. Wes Pak nyuwun tulung. Beberapa ini masih ada jenengan dikirimkan nanti untuk dimodifikasi, Pak. ATM. Biar kalau boleh itu Pak video ini. Diganti mukanya Pak. Videonya pemaparan yang itu loh, Pak. Apa yang tidak boleh? Apa sih yang enggak boleh aja buat kalian. Ya gitu aja Pak, terima kasih. Siap. Nah, ini terakhir kita tinggal 5 menit lagi kita setelah ini kita akhiri karena saya sudah ditunggu nih. Mau ke Rembang ya ini. Saya juga ditunggu Pak. Saya juga ditunggu Pak. Nah ini ada. Ini yang ada sedikit apa ya namanya sedikit pantun lah. Waduh pantun atau apa? Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpisah. Hati masih ingin bersama. Tapi waktu habislah sudah. Masya Allah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Pulau Papua. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Siapa Pak? Delia Pak dukung. Ya itu penyusup Pak. Delia refleksi Pak. Delia refleksi. Turun refleksi Pak, turun refleksi. Monggo. Refleksi. Kok iso. Hari monggo. Monggo udah lihat untuk refleksi. Selama budaya refleksi apa Pak? Refleksi selama hidup ini loh. Selama hidup refleksimu apa? Saja disia-siakan oleh pria. Cepet. Asik. Semua pundaknya mana buat menyender. Siap. Siap namanya wi. Nanti untuk apa untuk RTL saya nanti saya kirim di nganu nggih, di apa namanya? Di grup apa nggih? Kelompok kecil. Di grup Mawar. Siap, terima kasih. Untuk Pak RT ya Pak. Yuk untuk doa sebelum kita akhiri. Mari sudah lihat berdoa. Foto dulu. Sebelum kita akhiri lo berdoa dulu apa foto dulu? Doa sih di foto toh Pak Di. Tapi berdoa tapi men enggak apa-apa. Ya. Cepat buat sebelum kita akhiri pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa semoga ilmunya bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu guru semuanya. Amin. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak yang telah mengikuti kegiatan pada pagi ini. Semoga aktivitas yang akan kakak-kakak laksanakan bisa berjalan tanpa ada suatu halangan apapun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia. Foto dulu, jangan ke pasar dulu. Foto dulu.
Ke pasar bareng. Ya sing moto sapa ki? Ya kalian. Oh, mbok tutupi. Bu Siti, ya Bu Siti. Ora ana. Yo Wi, kamu Wi Dahlia. Wis. Nah, 1, 2, 3. Sabdo ora ana apa iki visi kok data. Kaki enggak, Pak? Kaki. Loh, Pak Fasilnya enggak ada. Selak melu ngolu Ya. aduh. Wasile wis berangkat ke Rembang. Ya. Degari masih degari. Kok takok to ngene iki aku to lah ya. Apa Mas Sabdo? Monggo Pak Sabdo tanya apa saja lah. Ini kita bahas aku lagi takok apa? sing iki iso dirubah ora? Bapakne, Bisa paling. Bisa ya tanggalnya itu Pak. Biasanya kan kerjakan lagi ya Pak. Bu Pipit mau tanya, kemarin Pak ada Zoom toh? Ada. Jam berapa? Kemarin. Jam 9 sampai 11. Ya tenan toh. Allah. Besok ada lagi ya besok. Tenan, Duk. Ono jam